Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pagi hari ini di Rebu pertama kita melanjutkan kembali pengawasan rutin kita. Namun kami umumkan di bulan ini nanti ibu-ibu kan nanti liburannya banyak kayaknya ini. Iya nih ibu-ibu liburan banyak. Tanggal 4 terus tanggal 11 terus tanggal 18. Nanti tanggal 25 itu saya nggak bisa karena ada daurah. Terus tanggal 1 juga saya ada daurah dengan anak-anak remaja. Jadi nanti ada yang kosong karena 3 kali nanti 3 Rebu itu saya nggak bisa. Nanti yang ada 4, 11, 18. Pekan depan tetap ada pelajaran seperti biasa kayak gini. Tanggal 18 nanti saya akan bahas buku prediksi akhir zaman. Ibu-ibu belum kecuali yang sudah datang di Masjid Punggung Dalangan. Biasanya ibu-ibu yang ikut pagi belum dapat itu. Nanti saya bahas itu di pekan ketiga. Sedangkan pekan ketiga diganti pekan kedua tanggal 11, 4, 11 dan 18. Nanti 25 nggak bisa dan tanggal 1 yang Rebu pertama nggak bisa, tanggal 8 saya izin umroh. Jadi nanti ada yang kosong, kita mulai lagi nanti 15 Januari setelah Desember. 15 Januari. Nanti di bulan Januari nanti kita beritahu jadwalnya. Baik. Dibuka zikir pagi. Sudah Bu? Ya. Baik, kita baca dari nomor 7. Saya tonton. Sudah dihafal apa belum? Hah? Sudah apa belum? Gimana mau ujian besok itu ya? Baik, saya tuntut nomor 7. Dari nomor 7. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uktala min tahti. Nomor 8. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi Rabba kulli syai'in wa malikah
asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Terus nomor 9, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nomor 10, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala
50 doa dibuka biar problem hidupnya rampung. Nomor berapa? 23? 23 terakhir apa? Ayo. Saya ulang 23 dulu. Doa minta sifat qanaah dan petunjuk. 23. Saya ulang dulu ya. Minta sifat qanaah, nerimo, dan meminta petunjuk. Nanti ada dua di sini ya, ada di bagian belakangnya juga. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Terus yang di halaman belakangnya, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Baik, nomor 24. Doa minta perlindungan dari santet dan sihir. Biar nggak kena santet, Bu. Ya, ini bacaannya. Nanti bacanya terserah ini. Namun sebenarnya dari zikir petang, kalau ibu rutinkan zikir pagi petang, itu sudah jadi pelindung luar biasa, Bu. Samping baca yang ini. Ya, saya tuntun. A'udzu bi kalimatillahi tammati bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Lihat artinya, diikuti. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain, pandangan yang buruk. Nah, di situ ada godaan setan, ada binatang beracun, ada ain. Tahu ain, Bu? Pandangan buruk. Tahu ain? Apa? Memandang terus berburuk sangka. Suuzon langsung gitu? Kan? Kan, Bu? Mata jahat. Kalau
Ini di daerah pedesaan itu biasa sebut dengan sawan. Itu jadi kalau ada ibu ya jalan terus lihat tetangga itu punya sesuatu, terus di batin itu ingin dapat itu. Misalnya ini pada anaknya yang lagi pegang, misalnya lagi makan di luar gitulah. Wah ini lagi makan mie kayaknya enak banget. Waduh saya juga pingin kayak gitu. Terus dia batin terus. Akhirnya nanti anak itu jadi nangis. Nangis terus. Oh ternyata yang sana itu tadi itu kasih sawan itu tadi. Ada itu. Makanya dulu kalau orang Arab dulu, orang Arab jahiliyah biasanya pakaikan anaknya itu dengan kalung-kalung atau gelang-gelang tertentu biar nanti terlindungi dari ain ini. Iya di Jawa, ini saya cerita di Jawa kok. Nggak ada. Nah, nanti ke selatan-selatan sana ya. Ada. Karena ada mata yang nggak senang tambah hasad, nah terus akhirnya kena sesuatu. Nah itu bisa dilindungi tadi dengan bacaan tadi, bisa juga dengan zikir pagi petang. Terutama orang tua itu punya kekuatan dulu, punya benteng dulu dari orang tua itu. Orang tua rajin zikir, ibadah dijaga gitu. Anak-anaknya nanti bisa selamat. Kalau dulu itu biasanya pakai kalung-kalung tertentu kalau orang-orang di kampung. Nah ini keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Baik, buka Firqatun Najiyah. Bu Hendri, kasih Bu Reina. Sudah punya Bu Reina itu. Sampai mana? Bu, ibu-ibu sampai mana? Halaman 22. Oh sekarang 9, halaman 21. Baru nomor 9. Kemarin sampai 8. Taib. Kita masih prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Firqatun Najiyah. Apa Firqatun Najiyah? Jalan golongan yang selamat. Siapa Firqatun Najiyah? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada penjelasannya setelah ini. Sekarang lihat nomor 9 dulu. Kita baru pelajari prinsipnya. Siapakah Firqatun Najiyah nanti setelah pembahasan ini. Tanda-tandanya ada. Golongan yang selamat mengajak kepada kebaikan dan melarang perbuatan mungkar. Mereka melarang segala cara bid'ah dan memerangi golongan lain yang memecah belah persatuan umat, yang membuat bid'ah dalam agama dan menjauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ringkasnya, Firqatun Najiyah itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya mengingatkan bid'ah. Melakukan amar ma'ruf. Di antara bentuknya mengingatkan bid'ah. Sudah pernah tak singgung ini. Dan di sini tuh dikatakan bid'ah ini memecah belah umat. Lawan dari bid'ah adalah sunnah.
Berarti kalau bid'ah itu memecah belah umat, berarti kalau sunnah menyatukan umat. Sunnah Nabi itu menyatukan umat. Itu kaidahnya. Kalau bid'ah itu memecah belah. Bid'ah itu ajaran-ajaran yang tidak ada tuntunan. Itu ya kaidahnya ya. Jadi firqatun najiyah, ingatkan itu biar umat tidak terjerumus dalam kesalahan. Jadi bukan dibiarkan, bukan didukung, namun ingatkan. Nah, sekarang lihat prinsip nomor 10. Nanti total ada 12. 11. Golongan yang selamat menolak peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Islam. Mereka menyuruh manusia agar berhukum kepada kitab Allah yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Karena Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk mereka. Dan hukum-hukum Allah akan abadi sepanjang masa, serta selalu cocok dan relevan sepanjang zaman. Jadi aturan Islam itu selalu cocok sepanjang zaman. Sungguh hancurnya dunia, merosotnya peradaban manusia, serta bencana-bencana lain yang menimpa dunia pada umumnya dan dunia Islam khususnya disebabkan karena manusia meninggalkan kitab Allah dan sunnah nabinya. Sungguh tidak ada kejayaan bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, kecuali bila mereka mau kembali kepada aturan-aturan Islam, baik dalam urusan pribadi, kelompok, maupun urusan bernegara. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ar-Ra'd ayat 11. Kesimpulannya kaidah nomor 10, firqatun najiyah menolak hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Menolak hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Namun kalau tidak ada bertentangan tidak masalah Bu, berarti ya. Nanti kita bagi hukum itu nanti ada yang bertentangan, ada yang tidak. Nanti ada hukum atau aturan manusia itu ada yang bertentangan, ada yang tidak. Kan hukum manusia yang manusia buat ya, aturan macam-macam nih, undang-undang, peraturan gitu. Ini ada yang bertentangan dengan hukum Allah. Ada yang bertentangan dengan hukum Allah, ada yang tidak bertentangan. Ada yang hukum manusia itu yang bertentangan dengan hukum Allah.
Ada yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Contoh kalian di sini, peraturan lalu lintas, iya toh? Karena itu manusia yang buat kan, Ibu? Pakai helm, apalagi, Bu? Surat. Ibu nggak bisa nanya sama Pak polisi, Pak mana dalilnya? Hadisnya ada Pak, pakai helm kayak gitu. Dan kamu ditilang langsung itu. Kalau saya jadi polisi, saya kerjain ibu lagi nanti. Bu ngajinya belum benar, Bu. Ini tidak bertentangan, sah-sah saja. Demi keselamatan pengendara, dia beri peraturan kayak gitu. Oh, harus punya surat izin dulu, SIM. Ya. Dia harus tes dulu kan berarti? Ya tahu, Bu? Gak bisa nembak berarti. Wah, masalah nembak gitu. Nanti lewati angka 8 dulu, Bu. Mukbang ini ya. Iya kan? Harus lulus itu dulu. Sama tes tertulis. Tuntun. Oh, nggak bisa naik kok. Kan surat izin mengendara, bukan surat izin nuntun. Kalau ada aturan kayak gini ikuti berarti. Bertentangan nggak? Oh, nggak bertentangan. Peraturan tentang aturan buat misalnya untuk masalah tanah, masalah perizinan, ya macam-macam gitu. Selama tidak melanggar aturan Allah diikuti itu. Itu nggak usah dijelaskan dalil-dalil detail kayak gitu, nggak usah. Bahkan dalam hal, nah ini sifatnya pemaksaan. Kalau sifatnya pemaksaan tetap ditaati juga. Sifatnya pemaksaan. Karena nimbang maslahat mudorotnya kalau kita nggak taat ya mudorot bagi kita gitu. Walaupun dipaksa tetap taat. Contoh, ya, ini tetap dipaksa ini ya, ini dipaksa namanya. Kalau ini kaitannya dengan maslahat umum. Misalnya ada pelebaran jalan. Ya, pelebaran jalan terus dipaksa itu untuk bebasin tanah tadi. Harus kamu jual itu. Nanti pemerintah akan ganti rugi dengan ganti rugi yang wajar gitu. Maka kalau dipaksa untuk bebaskan tanah tetap dituruti ini. Ada lagi dipaksa untuk bayar pajak misalnya. Bu, ini bentuk pemaksaan sebenarnya. Karena dari si aturan ya disuruh untuk keluarkan ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen gitu. BPJS nanti tunggu. Orang punya usaha ya. Misalnya penulis buku. Ditarik tuh dari penghasilannya dia sekian persen. Apa turut sertanya orang yang narik pajak tadi dalam usaha nulisnya coba? Ada turut serta? Minimal buatin ini aja lah, sediain minum aja lah gitu. Ada turut serta? Enggak. Dia narik dengan paksa. Namun tugasnya tetap wajib bayar. Saya ngomong kayak begini tetap wajib bayar gitu. Bayarnya terpaksa. Daripada kena mudorot. Saya nggak bayar dikejar-kejar terus. Iya kan? Iya. Mau dimanipulasi nggak boleh. Harus rinci itu. Kalau nggak bohong lagi kamu. Sudah bayar aja. Apa adanya berarti. Apa tadi lagi? 3? Dipaksa juga? Hah? Aturannya kenapa? Ini BPJS Mandiri mungkin? Mandiri atau apa? Individu? Oh, karyawan. Karyawan toh? Oh, saya nggak punya kok soalnya. Ini langsung dipotong dari gaji tak? Ya kan otomatis kan? Nah, ini masalah memanfaatkannya saja. Tapi kalau bayarnya tetap bayar. Tapi kalau manfaatkannya beda.
Suruh bayar, potong dari situ, ya terpaksa saya dipotong kalau gitu. Dipotong dari gajinya. Namun dari sisi memanfaatkannya ada lagi pembahasannya. Memanfaatkannya hanya boleh sebesar premi yang disetor. Ibu premi dari di store itu cuma 2 juta, berarti ibu cuma bayar 2 juta. Ibu cuma bisa manfaatkan 2 juta saja. Nggak boleh manfaatkan 30 juta. Manfaatkan 30 juta sedangkan preminya baru 2 juta, ibu dapat klaim 30 juta, lebihnya ini riba. Itu. Pemanfaatannya sebatas itu saja. Ada masalah sendiri itu di situ. Ya, saya jelaskan apa adanya aja. Nah, kalau yang ini dari sisi yang buat yang bertentangan dengan hukum Allah, yang pembuat hukum nggak boleh. Yang buat hukum ini yang masalah, dia berdosa dia. Yang buat hukum bertentangan dengan hukum Allah ini berarti berdosa. Beda kalau hukumnya sudah jadi, nanti jadi bentuk dipaksa. Kayak ini yang disebut. Namun ada di sini kalau bebaskan tanah sebenarnya tidak masuk bertentangan di situ. Ini ada masalah umum ini, Bu. Misalnya ini untuk bangun terminal, untuk bangun fasilitas umum gitu, untuk lebarkan jalan, untuk misalnya buat bandara gitu. Terus terpaksa harus sekian hektar itu dibebasin tanah tadi. Maka nggak boleh ada yang nentang. Nah, pernah hal ini terjadi di masa Umar, pemaksaan seperti ini ada. Karena mau perluasan untuk Ka'bah. Lantas di masa Utsman terjadi juga. Namun orang-orang di masa Utsman itu menilai Utsman itu terlalu baik, terlalu lemah lembut, maka mereka nggak mau ketika itu tanahnya ya dipaksa untuk dibebaskan. Maka mereka menentang atau mendemo Utsman. Kemudian Utsman bilang, ini mungkin gara-gara saya. Kalian kira saya ini lemah lembut terus ya? Mungkin gara-gara saya aja ini. Di masa Umar kalian mau kayak begitu. Di masa saya nggak mau. Maka ketika itu Utsman katakan, kalau begitu saat ini saya paksakan orang-orang yang tadi nggak mau itu dipenjarakan oleh Utsman. Kemudian tanahnya dipaksakan bebas. Sampai terjadi seperti itu. Kalau ini ada masalah umum nih. Kalau pajak beda. Ya. Kalau pajak beda. Itu bentuk zolim nantinya. Pemaksaan. Maka kalau disarankan kerja, oh saya nggak sarankan di situ. Masalah nantinya. Baik. Terus lihat. Hancurnya dunia, merosotnya peradaban manusia gara-gara ini. Karena dia menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Hukum Allah pokoknya terima dulu saja. Jangan ditentang. Ada yang mungkin tidak bisa kita jalankan, minimal kita tahu dulu mau nerima. Walaupun mungkin diterapkan sulit. Contoh yang ibu bisa diterapkan dalam rumah itu masalah kaitannya dengan hukum waris. Ibu sudah tahu nih pembagiannya kayak gini. Ternyata disodorkan pada keluarga, nggak ada yang mau, cuma ibu aja. Ibu didemo oleh satu keluarga besar. Apa-apaan kamu bagi kayak begitu? Ditentang. Padahal ini sebenarnya pembagian paling adil. Iya kan? Laki-laki dapat berapa, Bu? 2 bagian dari perempuan. Misalnya kita hitung-hitung waris dulu nih. Ini anak-anak nih, biar nggak konflik nih. Anaknya 4. Laki-laki 2. Perempuan 2. Ini nggak pandang yang paling tua yang paling muda ya, nggak pandang ini. Pokoknya dilihat saja yang mana laki-laki, mana yang perempuan. Laki-lakinya 2, perempuan 2. Ini nggak pandang nanti yang jaga tabunnya siapa, yang jaga orang tua siapa, nggak dipandang itu. Yang jelas laki-laki dapat nanti lebih banyak daripada perempuan. Bandingkan berapa tadi? 2 banding 1. Berarti kalikan ini 2. 4. Kalikan 1. 2. Total berapa? 6. Berarti nanti laki-laki dapat 2 kali 1/6.
Dapat berapa? 1/3. 2 kali 1/6. Dapat berapa? 2/6 kan 1/3. Iya. Ya 2/6 lah. Perempuan. 1/6. 2 kalinya toh. Konflik ini nanti nih, konflik biasanya nih. Gak paham hukum konflik. Hah? Saya kan tadi lagi bahas hukum Islam tadi. Saya nggak bahas hukum apa keluarga begitu. Hah? Ya kalau mau ikut syariat Islam insya Allah lebih tentram, nggak banyak konflik gitu. Sama-sama sudah sadar. Namun kalau nggak mau ngikut ya tunggu aja, nanti ada konflik aja belakangan begitu biasanya. Nanti dia sudah dengar nih, ternyata saya dapat 2 bagian kok, padahal kemarin dibagi rata. Dia nuntut lagi, konflik lagi, nuntut sampai pengadilan gara-gara itu aja. Coba lihat. Belum lagi istrinya nambah-nambahin lagi, mas kamu dapat lebih itu loh mas, nggak terima kita ini. Istrinya tambah-tambahin lagi, coba lihat bu, istri di belakang itu ya, nuntut lagi. Kita punya anak ini 4 ini gimana, masa kita nggak dapat jatah itu lagi ya. Kompor gasnya belakang itu kalau dia diam-diam aja itu, dia jadi penyejuk. Mas sudahlah, ngalah aja ya, sudah terima aja lah daripada konflik. Wah itu istri yang baik itu, jos. Udah ngaji itu jelas. Kalau nggak ngaji, Allah di belakang itu. Tiap malam suami nggak tidur tuh gara-gara istrinya itu nuntut terus. Maka pentingnya ibu ngaji itu kayak gitu tadi. Nah, kalau mau terapkan ya kayak gini, ibu mau nerima kan tadi hukum kan, nah ibu terapkan kayak gini nih. Nah masalahnya kalau keluarga nggak paham ya sudah, dengan keterpaksaan ibu ngalah. Kayak tadi saya bilang sudah ngalah aja, gimana lagi? Mau solusi mau nuntut coba, mereka paham? Nggak paham kok. Mau suruh ngaji dulu, suruh ngaji belum tentu juga dia mau. Wong sudah dapat harta sekian banyak. Masalah duit itu nggak bisa kayak gitu. Cuma bisa solusinya ngalah. Maka kesimpulannya yang nomor 10 ya, Firqatun Najiyah menolak hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Nah itu ringkasnya. Terus nomor 11 tentang jihad. Golongan yang selamat mengajak seluruh kaum muslimin berjihad di jalan Allah yang telah menjadi kewajiban mereka sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Jadi kesimpulannya, prinsip nomor 11, kaum muslimin juga berjihad. Kaum muslimin juga berjihad. Kalau jihad itu gambar orang itu perang, bukan. Nanti ada rincian di sini. Jihad nanti ada 3 macam. Adapun jihad sendiri terbagi 3. Ya. 1 jihad lisan dan tulisan. 2 jihad dengan harta. 3 jihad dengan jiwa. Bu tinggal garis bawah itu. Pertama jihad lisan dan tulisan. 2 jihad dengan harta. 3 jihad dengan jiwa. Sekarang kita lihat jihad yang pertama, jihad lisan dan tulisan, yaitu mengajak kaum muslimin dan umat lainnya untuk berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar, menyeru mereka untuk bertauhid secara murni, membebaskan diri dari kesyirikan-kesyirikan yang dewasa ini banyak tersebar di negeri-negeri Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh hari telah mengabarkan adanya hal yang akan menimpa kaum muslimin. Beliau bersabda, "La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati
bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummatil al-ausan. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan ikut menyembah berhala-berhala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis makna ada dalam riwayat Muslim. Berarti lihat di sini, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu lagi menggambarkan nanti dalam hadis ini tanda kiamat diantaranya adalah orang muslim akan ikut-ikut berbuat syirik. Sampai nantinya di antara mereka menyembah berhala. Jadi orang muslim itu akan melakukan kesyirikan sama juga, Bu. Mengikuti orang musyrik berarti melakukan kesyirikan. Sampai nantinya menyembah apa? Berhala. Nah, butuh ada yang berjihad untuk menerangkan dengan lisannya dan juga dengan tulisan. Untuk ngajak kaum muslimin untuk berpegang dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan kesyirikan, kita tauhidkan Allah. Gitu. Yang pertama ini dengan jihad, lisan dan tulisan. Ibu-ibu bisanya apa? Jihad dan tulisan, Bu. Bisa ngomong nggak? Bisa. Ngomong sama siapa? Anak. Suami? Bisa. Nah, pelan-pelan. Kalau dengan suami pelan-pelan ya, Bu ya. Nggak boleh pulang-pulang langsung diteror gitu. Nggak boleh. Pelan-pelan. Itu jihad dengan lisan namanya. Tulisan. Bisa jadi kalau ibu nggak nulis berarti ibu caranya menyebarkan tulisan. Bisa dengan sharing ilmu yang ada. Nah, itu yang dilakukan. Terus yang kedua, jihad dengan harta. Ini bisa dilakukan dengan menginfakkan harta untuk kepentingan penyebaran Islam. Mencetak buku-buku yang menyampaikan ajaran Islam yang benar. Jihad ini juga bisa dilakukan dengan memberikan bantuan kepada orang-orang Islam yang masih lemah imannya agar semakin teguh dan kuat. Dan bisa juga dengan membuat dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang. Memberi bekal kepada para mujahidin berupa makanan, pakaian dan keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan. Berarti di sini dengan harta, ibu punya harta, gunakan untuk orang-orang yang lagi berjuang. Ada tadi disebutkan bisa lewat buku. Misalnya ada cetak buku gratis, nah ibu ikut itu sumbangsi. Bisa juga di sini bantu orang-orang yang susah. Orang-orang miskin butuh bantuan. Misalnya ada pengadaan ambulans gratis, nah ibu ikut serta di situ untuk operasional ataupun untuk pembiayaannya. Nah masuk juga di sini, itu dengan harta. Kalau nggak bisa lewat lisan tulisan, bisa dengan harta. Terus yang ketiga, jihad dengan jiwa. Ini bisa dilakukan dengan ikut berpartisipasi dalam medan peperangan untuk menegakkan Islam agar kalimat Allah la ilaha illallah yang berkibar dan kalimat orang-orang kafir kesyirikan-kesyirikan terhinakan. Berkait dengan pembagian jihad ini Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, jahidil musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, dengan jiwa dan lisan kalian. Berarti tiga kan? Berarti dengan harta, bisa kita dengan jiwa, bisa kita dengan lisan. Nah sekarang lihat hukumnya. Adapun hukum berjihad di jalan Allah terbagi menjadi dua, yaitu pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain, jihad yang hukumnya fardu ain ialah mengadakan perlawanan terhadap musuh-musuh Islam yang mengadakan agresi ke negeri-negeri muslim, seperti orang-orang Yahudi jahat yang merampas negeri Palestina.
Orang-orang Islam yang mempunyai kemampuan dan kekuatan akan menanggung dosa bila tidak ikut berjuang mengeluarkan orang-orang Yahudi jahat itu keluar dari sana. Mereka juga berkewajiban mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam baik dengan harta maupun jiwa. Kedua, hukumnya fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya. Misalnya, berdakwah menyebarkan Islam ke berbagai negeri agar ajaran Islam diterapkan di sana. Barang siapa menghalangi atau menghambat jalan dakwah itu, maka dia harus diperangi sehingga dakwah Islam bisa berjalan dengan lancar. Kalau fardu kifayah berarti suatu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian, yang lain gugur kewajiban. Nah, berarti kita bagi jadi dua. Jihad fardu ain, jihad fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti tiap individu. Kalau fardu kifayah berarti cukup sebagian orang yang jalankan. Sebagian orang yang menjalankan. Ada lagi pembagian Bu jihad, ada dua. Ini Imam Ibnul Qayyim nih bagi dua. Pertama, jihad dengan senjata atau perang. Ini hukumnya fardu ain saja untuk yang bisa. Fardu kifayah untuk yang bisa. Ada juga jihad dengan ilmu. Berarti belajar agama. Kalau ini hukumnya fardu ain. Jadi ada pembagian jihad juga menurut Imam Ibnul Qayyim. Ada dengan senjata, ada dengan ilmu. Dalilnya surat At-Tahrim ayat 9. Nanti lihat ini di At-Tahrim ayat 9 ya. Quran surat At-Tahrim ayat 9. Ayat 9. Saya ulang. Tadi ada 3 macam kan? Terbagi 3 ya. Ada dengan lisan, tulisan, ada dengan harta, ada dengan jiwa ya. Terus secara hukum dibagi 2. Ada jihad fardu ain, ada jihad fardu kifayah. Terus ada lagi pembagian yang bagus. Jihad ada 2, ada dengan senjata, ada dengan ilmu. Yang ini
Yang dengan ini Bu, dengan senjata ini bukan urusan ibu-ibu nanti di sini nih. Ya, ini fardu kifayah. Dan ini tidak tiap waktu. Ini tidak tiap waktu. Kalau yang ilmu ini, nah ini ibu-ibu di sini nih. Fardu ain. Ini berlaku jihad dengan ilmu di sini berlaku tiap waktu. Jadi punya kewajiban untuk belajar terus. Nggak seperti yang dengan senjata. Kalau ini tugas tiap orang nih. Belajar. Apalagi masing-masing bisa untuk ngajak keluarga juga, bisa ngajak anak-anaknya diajarin dengan ilmu yang diketahui. Itu juga bisa ngajak suami, ya, ngajarkan ilmu yang diketahui. Itu ya. Berarti jihadnya ibu-ibu yang mana kalau gitu? Senjata apa ilmu? Ilmu, belajar agama. Belajarnya itu sekarang sistematis, jangan belajar yang galau-galau terus gitu. Jangan belajar itu pandang nanti lihat pembicaranya, wah ini selebriti nih, wah ini gayeng nih pokoknya. Lihat ilmu, isinya apa ilmunya itu. Ibu gampang gini nilainya. Ibu bisa nyatat nggak? Bisa nyatat terus ada ilmu nggak di situ itu loh. Yang cuma nonton, wah, dari awal sampai akhir, tertawa terus. Dapat apa Bu? Oh gayeng Ustadz, pokoknya gayeng banget. Mana ilmunya? Wah pokoknya keren. Guru keren woy. Tanya ilmunya, apa ilmunya? Oh pokoknya gayeng Ustadz, mantap Ustadznya. Ya mana catatannya? Wah nggak ada Ustadz. Lucu pokoknya. Nah, cuma lucu aja berarti kesimpulan kajiannya. Ada itu loh ibu catat apa gitu. Ya. Ini ada sesuatu yang ibu catat faedahnya gitu. Oh ini ada catatannya ini ya. Oh saya bisa raih faedah nih. Ya, oh saya sudah paham. Oh ini bahasanya ini kayak gini. Urutannya ini. Ini urutannya ada tadi kita belajar ini nih. Enak. Jadi nggak rugi ibu habiskan waktu. Datang jauh-jauh sudah ngantri duduk depan. Wah cuma dapat gayeng saja Bu. Ya, cuma dapat gayeng saja. Wah nggak ini Bu. Tambah satu lagi, tambah foto dengan ustadznya lagi. Oh, kalau saya nggak mau, saya kabur-kabur itu Bu. Nggak ada sesi foto bareng saya itu nggak ada, nggak akan saya kasih. Ya saya kabur itu. Kalau ibu dapat tuh nyolong berarti Bu. Dapat nyolong berarti. Saya foto sama ustadz gitu. Dia pasang sendiri, bukan saya pergi kok. Itu nyolong berarti. Saya nggak kasih kesempatan. Mau ambil ilmu aja gitu, selesai gitu. Udah. Nggak usah dikenang-kenang. Wah saya pernah. Wah ini sudah ada jaminan. Ini jaminan apa Bu? Jaminan surga juga kalau dapat foto. Enggak juga. Biasa-biasa aja gitu. Ini ambil ilmunya gitu, ambil ilmunya, faedahnya, ibu nyatet, kaji ilmu gitu. Itu lagi jihadnya di situ, berjuangnya di situ. Nah, coba lihat lagi satu bahasan lagi, bahasan ketiga. Tanda-tanda golongan yang selamat. Ini tanda ini punya apa enggak ini ibu-ibu ini ya? Kita lihat. Halaman berikutnya Ji, bahasan ketiga, tanda-tanda golongan yang selamat. 1. Golongan yang selamat jumlah mereka sangatlah sedikit di tengah-tengah banyaknya umat manusia. Tentang keadaan mereka ini Rasulullah SAW pernah bersabda, tuba lil ghuraba unasun solihun fi unasin su'in kasirin may ya'sim aksar mimmay yuti'uhum. Berbahagialah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang soleh yang berada di antara sekian banyak orang-orang buruk, di mana orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka lebih banyak dari orang-orang yang sejalan. Juga dalam Al-Quran dikatakan Allah telah memberi kabar kepada kita tentang mereka dan memujinya dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasyakur. Sabah ayat 13. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti tanda mereka yang pertama, sedikit dan mereka terasing. Kemarin sudah kita sebut apa? Ghuraba.
terasing. Jumlahnya banyak apa sedikit? Sedikit. Bisa jadi 100 orang itu, wah semua buka aurat, ibu satu sendiri. Bisa. Apalagi emak-emak milenial sekarang itu, macam-macam pokoknya. Sedikit saja Bu yang mau benar gitu, sedikit aja yang mau ngaji, sedikit aja yang mau jalankan ajaran ini. Dari sekian banyak yang lainnya. Disebut apa tadi? Ghuraba, terasing. Terus yang kedua, wah ini ibu yang ini nih kayaknya ini. Nomor 2 ini. Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, ya toh? Difitnah dan diberi julukan-julukan yang buruk. Nasib golongan yang selamat ini seperti nasib para nabi yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'dhum ila ba'di zukhrufal qawli ghurura. Al-An'am ayat 112. Begitulah kami jadikan untuk para nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Maka kesimpulan yang kedua, tadi yang pertama apa? Mereka itu terasing, jumlahnya sedikit. Nah sekarang yang kedua, mereka banyak dimusuhi, difitnah, dan diberi julukan-julukan jelek. Kalau dulu Nabi SAW dan pengikutnya, Nabi disebut tukang sihir, dukun, pembohong. Nabi SAW sebut kayak gitu. Padahal itu keseharian beliau sebenarnya disebut Al-Amin, terpercaya. Namun ketika apa yang beliau bawa itu bertentangan dengan tradisi masyarakat, wah sudah dapat dicap-cap jelek tadi. Kalau sekarang mau macam-macam. Nanti radikal, teroris, wahabi, macam-macam itu Bu. Sudah dicap itu. Apalagi kalau untuk laki-lakinya lagi, wah sudah lihat jenggotnya, wah itu jelas itu wahabi itu, wahabi garis keras. Nah. Jadi dapat julukan-julukan jelek. Solusinya apa nomor 2 ini Bu? Solusinya apa? S-A-B-A-R. Sabar. Mau gimana lagi coba Bu? Sudah terasing, ya kan? Dapat julukan jelek lagi. Kalau nggak sabar apalagi zaman ini? Zaman ini itu kan seperti Nabi SAW itu katakan, bagaikan yang hidup zaman ini itu bagaikan orang yang memegang bara api. Panas sekali, berat cobaannya. Namun pahalanya besar kalau mau sabar. Namun kalau sudah tahu keadaan kayak gini Bu, yang terasing jangan dibuat tambah asing. Bukan berarti ibu nanti dijuluki macam-macam, terus sudah banyak yang nggak suka. Bukan berarti pergaulan dengan manusia jadi nggak ada. Tetap kalau ada ngumpul-ngumpul selama tidak dukung maksiat di situ, tetap ngumpul-ngumpul Bu. Ya, ada kumpul-kumpul dengan warga, tetap bergaul. Ada yang perlu dibantu dari mereka, bantu itu. Ada yang sakit dari tetangga, datangi. Ada yang meninggal, takziah gitu. Wah itu sudah melembutkan hati orang itu Bu. Walaupun awal ibu difitnah macam-macam itu, dengan kayak gini aja, wah luluh mereka nanti hatinya. Mereka mau tertarik gitu. Terus yang ketiga, Syekh Abdul Aziz ketika ditanya tentang golongan yang selamat ini, beliau menjawab, mereka adalah para salafus soleh. Dan setiap orang yang mengikuti jalan mereka. Berarti kesimpulannya yang ketiga, mereka adalah pengikut salafus soleh. Ketiga, mereka itu pengikut salafus soleh. Pengikut salafus soleh.
Salaf itu artinya ulama terdahulu. Ini lebih dekat ke kata para sahabat Nabi. Saleh ya orang soleh. Jadi mereka mengikuti salafus soleh. Nanti istilah mereka itu macam-macam. Nanti sini firqatun najiyah, ada ahlus sunnah wal jamaah. Ada nanti salafi, ada nanti juga al-atsari, ada lagi ahlul hadis, dan macam-macam itu sebutannya. Namun seperti dijelaskan kemarin, ini tidak merujuk pada kelompok tertentu. Sudah diterangkan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, tanda golongan yang selamat 3. Pertama, terasing. Kedua, sering difitnah, dimusuhi. Yang ketiga, mereka mengikuti salafus soleh. Siapa salafus soleh? Salaf itu para sahabat Nabi. Soleh orang solehnya. Sehingga mereka karena ikuti ini disebut ahlus sunnah wal jamaah, disebut salafi, disebut ahlul hadis, disebut ahlul athar, dan seterusnya. Nah, lalu beliau katakan, itulah beberapa hal yang menjadi manhaj dan tanda-tanda dari golongan yang selamat. Pada pasal-pasal berikut akan dibahas akidah golongan yang selamat, yaitu golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berakidah seperti akidah golongan yang selamat. Jadi nanti kita bahas prinsip akidahnya setelah itu. Baik, rujuk ke buletin. Sudah 3 bab selesai ya. Siap-siap ujian dadaan. Gak diberitahu. Kan biar belajar terus. Ya nanti diberitahunya jam 7 pagi gitu. Anak-anak diberitahu. Ibu-ibu aja buka buku kok nggak buka buku juga nggak. Mau beritahu percuma aja. Biar kan sudah buka buku. Apalagi kurang. Mau buka buku kayak cari di Google kayak tanya teman yang kayak sak deret ini sama semua jawaban, saya nggak peduli pokoknya. Ini ujian itu. Baik, itu saja ibu-ibu. Nanti kita lanjut lagi pekan depan di jam yang sama di hari Rabu insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita tambahan ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh, dan kita diberikan istiqomah. Kita cukupkan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.